Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binastain wala umuri dan wadin wala alihi wa sahbihi ma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qallallahu ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummah uhrijat linnas wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah. Hari ini kita hadir di bulan terbaik. Sebagaimana yang disebutkan tadi pun, kita adalah kuntum khairu ummah kan? Umat terbaik. Bulan yang terbaik, umat yang terbaik. Ini cocok banget nih. Karena memang bagaimana ketika umat terbaik dan bulan terbaik itu disatukan dan dipadu-padankan kan? Alhamdulillah semuanya terasa berkahnya. Bukan hanya terhadap orang muslim saja, tapi terhadap seluruh alam. Sekalipun itu orang kafir. Maka darinya nih, nanti kan kita bakal buka takjil maupun yang lainnya. Kan puasa itu, misal buka puasa, banyak orang yang jualan maupun fenomena yang lainnya kan. Tapi terkadang ada fenomena yang mana bikin kita mengernyitkan dahi. Semisal taraweh kok makin kesini makin sedikit safnya. Terus ada orang-orang yang ngegodin, penyakit ngegodin tening, yang mana ketika siangnya mereka nggak kuat dan buka, dia tetap bilangnya puasa, dan ketika buka puasa ikutan buka. Menarik kan? Nah, ada pun yang lainnya, mungkin terjadi penampakan yang terjadi di rumah makan. Ada jasad manusia setengah badan, kakinya bergelantungan, ditutupin tirai. Nah, itu manusia atau bukan ya? Padahal ini adalah bulan puasa. Nah, maka darinya itu terkadang kita sama-sama coba pikirkan, relate nggak kuntum khairu ummah? Dan kuncinya ada di istiqomah. Istiqomah yang kayak gimana sih? Karena bulan puasa itu hadir dalam waktu 30 hari. Tentu menjalaninya hari per harinya harus dengan istiqomah. Nah, istiqomah seperti apa? Mari kita lanjutkan. Wih, ini mah sendal, Sat. Afwan. Nah, itulah main bola. Main bola aja ternyata nggak boleh asal-asalan. Asal nendang, ternyata sendal yang melayang. Begitupun puasa. Puasa kalau hanya dijalani hanya sekedar perasaan, maka kesini-kesininya kita bakal dikendalikan. Semisal yang tadi saya sebutkan. Nah, maka darinya puasa itu harus landasnya pemikiran. Puasa itu nggak sekedar main petasan ketika subuh. Perang sarung, kayak gitu enggak. Tapi ini adalah bentuk keriduan terhadap Allah supaya kita benar-benar taqarrub ilallah. Makanya puasa itu dijalani, bahkan puasa dalam dalilnya disebutkan bahwa apa? Itu adalah amalan yang mana langsung diberikan pada Allah. Nah, maka darinya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, puasa itu harus dibangun dari secara individunya. Individu maksudnya apa? Secara personalnya, dia harus memahami bahwa puasa itu adalah bentuk ketaatan, bentuk ketakwaan, bentuk pengorbanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun juga masyarakatnya. Ketika memang individu itu sudah terbentuk, harusnya masyarakatnya juga terbentuk secara baik. Tapi lihat bagaimana masyarakat sekarang, bukan sih baik, malah mengabaikan masing-masing. Ya udah, yang di warteg mah yang di warteg, yang ngegodin mah yang ngegodin gitu kan. Ya udah kita masing-masing. Padahal masyarakat dalam Islam itu satu kesatuan dan saling menguatkan. Kan ketika kau melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Jika kau tidak bisa, maka dengan mulutmu. Jika tidak bisa, maka dengan hatimu. Dan itu adalah selama-lamahnya iman. Nah, maka darinya, setelah dari masyarakat itu datang, maksudnya itu setelah masyarakat terkondisikan, ada peran negara dalam memberikan aturan. Ingat ya, puasa itu adalah wajib. Dan kewajiban itu adalah suatu kebaikan. Karena datangnya dari Allah. Nah, karena kewajiban puasa itu adalah satu hal yang memang Allah berikan dan Allah wajibkan untuk dilaksanakan oleh umat manusia, termaktub dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, terbukti kan bahwa ini termaktub dalam Al-Quran. Maka darinya, ketika kewajiban itu dilanggar, maka itu adalah satu bentuk kejahatan. Nah, harusnya dalam menjaga kondusivitas puasa, ada seperangkat aturan yang memang hadir dalam artian untuk menghukum pun juga memperingatkan agar membuat jera orang-orang yang tidak menjalankan kewajiban, karena itu adalah bagian dari dosa. Ingat, tugas negara tak hanya menghayami saja, tapi mencegah manusia-manusia atau umat muslim khususnya melanggar aturan-aturan dari apa yang memang agama telah tetapkan. Nah, maka darinya 3 hal ini adalah satu komponen yang memang harus senantiasa dijaga.
Tapi ketika memang bicara tentang individunya, bicara tentang masyarakatnya, pun juga tentang negaranya, tentu tidak bisa berharap akan segala realitas maupun kondisi sekarang. Maka darinya, utamanya itu ada dalam sistem keluarga. Keluarga, baik itu ayah maupun ibu, harus senantiasa mengingatkan dan memboosting ketakwaan terhadap anak-anaknya. Itu yang paling utama. Nah, maka darinya, banyak fenomena-fenomena terjadi ketika memang keluarganya sudah baik, insya Allah bakal menginfluence ke kebaikan-kebaikan lainnya. Oke, yuk main bola. Oke, bisa dilihat bagaimana ketika individunya itu udah rusak, sering nongkrong di warteg, terus bahkan melakukan aksi penipuan, misal kayak ngegodin, lihat bagaimana individunya telah rusak pada tataran dana aslinya ya. Nah, setelah itu masyarakatnya, kita tuh bagaimana masyarakat sekarang abai. Ya udah sih, lu, gua masing-masing. Terus negaranya abai dengan tidak membuatkan aturan, bahkan melarang perbuatan amal ma'ruf nahi mungkar, semisal sweeping yang sering didiskreditkan. Seakan-akan itu adalah tindakan kriminal, padahal itu adalah satu hal yang negara harus lakukan untuk menciptakan ketakwaan terhadap hambanya, pun juga terhadap rakyatnya. Nah, maka darinya keluarga harus berperan andil besar dalam hal ini, karena perisainya hanya ada dalam keluarga, menjaga anak-anaknya, mendidik istri, maupun melayakkan menjadi seorang suami. Seorang ayah harus senantiasa mencontohkan pada anak-anaknya untuk istiqomah, melakukan kegiatan amal baik, pun juga taraweh, biar safnya nggak berkurang. Nah, setelah itu, seorang ibu harus senantiasa memberikan cinta kasih yang maksimal. Membuat masakan mungkin, tentu, tak hanya rasa enak, tapi ada rasa cinta di dalamnya. Pun juga sinergitas dengan sekolah, karena kami dari Insan Karima membuatkan program-program yang senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan. Maka darinya, peran serta antara individu selaku siswa, keluarga selaku menaunginya, maupun sekolah yang mengajarinya dan mendidiknya. Padahal pada faktanya hari ini, Ramadan hanya dilandasi secara perasaan. Maka darinya, keluarga harus hadir secara pemikiran, keluarga harus hadir secara pemikiran yang mendasar bahwa puasa adalah bentuk pendidikan untuk ketakwaan. Maka darinya, lihat bagaimana masyarakatnya sekarang abaikan. Negaranya sudah maha abai, tapi dana hajinya dipakai. Terus masyarakatnya udah tahu ekonomi lagi sulit, tapi gayanya elit. Nah, biar puasa kita nggak cuak, yuk mari kita bareng-bareng meraih ketakwaan sebagaimana apa yang Rasul contohkan dan Al-Quran maktubkan. Oke, sekian dari saya selaku yang memaparkan dan menyampaikan. Apabila banyak kesalahan, hal-hal yang tidak berkenan atau kecuakan yang senantiasa disampaikan, itu senantiasa bukan untuk menyindir atau apapun, tapi sebagai bentuk menyadarkan sesama muslim untuk sama-sama meraih ketaatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.